Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vina Nurseha. Saya berasal dari kelas PAI 2D Non-Reg. Saat ini saya sedang mengampu belajar di salah satu Universitas Purwakarta, yaitu STAI Dr. KHZ Mutakin. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Haji Didi Ahmadiyah. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas 4 judul cakupan yang akan dibahas. Yang pertama ada Ulumul Quran, lalu ada Nuzulul Quran, ada juga Asbabun Nuzul dan Munasabah Al-Quran. Yang pertama yaitu Ulumul Quran. Jadi sebelum kita masuk ke Nuzulul Quran, Asbabun Nuzul dan juga Munasabah Al-Quran, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan Ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari kata ulum, adalah bentuk jama dari kata ilm, yang berarti ilmu-ilmu. Al-Quran itu merupakan kalamullahil mu'zizul munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatihil mursalin yata'abbadu bitilawatihi. Al-Quran ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan menjadi ibadah bagi pembacanya. Para ulama telah merumuskan beberapa definisi ulumul Quran ini. Di antaranya ada yang namanya Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zurqani. Menurut beliau dalam karyanya berjudul Manahil Ar-Irfan fi Ulum Al-Quran, yang mana beliau mengatakan bahwa pembahasan-pembahasan Al-Quran yang berhubungan dengan ulumul Quran ini yaitu membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, yang mana menurut Az-Zurqani cakupan pembahasan ulumul Quran itu meliputi turunnya Al-Quran, urutan-urutan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran atau yang disebut dengan Jam'ul Quran, dan kemukjizatan Al-Quran. Sedangkan ada juga Syekh yang mengatakan bahwa definisi ulumul Quran itu berbeda, yaitu Syekh Mana Al-Qotan dalam bukunya Mahabith fi Ulum Al-Quran, yang mana buku Mahabith fi Ulumil Al-Quran ini merupakan salah satu referensi buku yang banyak digunakan oleh orang-orang untuk mendapatkan ilmu mengenai ulumul Al-Quran. Beliau mengatakan bahwasannya ulumul Al-Quran ini merupakan ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Dari segi pengetahuannya tentang sebab-sebab turunnya, pengumpulan Al-Quran, dan urutan-urutannya. Ulumul Al-Quran mencakup soal pengetahuan tentang ayat-ayat Makkiyah dan juga Madaniyah, nasikh wal mansukh, muhkam dan mutasyabih, serta hal-hal lain yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Ada juga pendapat dari Syekh Ali Al-Sabuni yang mengatakan bahwa ulumul Quran ini membahas tentang kitab mulia dari segi turunnya, pengumpulannya, penerbitannya, mukjizatnya, makiyah madaniyahnya, dan lain-lain pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Berdasarkan definisi para ulama tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ulumul Quran ini membahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan erat dengan Al-Quran. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa ulumul Quran mempunyai cakupan yang sangat luas, diantaranya membahas tentang ilmu fawatihus suwar, ilmu rasam Al-Quran, ilmu amsilah Al-Quran, ilmu aqsam Al-Quran, ilmu gharibul Quran, ilmu adabut tilawatil Al-Quran, dan lain-lainnya. Tadi sudah disebutkan di awal bahwasannya Al-Quran itu merupakan kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pegangan dasar kehidupan bagi manusia. Bahwasannya jika kita hidup tidak memegang prinsip Al-Quran dan Al-Hadis, maka hidup kita tidak akan huda atau terarah, gitu ya. Jadi teman-teman, jika hidup kita ingin terarah dan tertuju, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran itu diturunkan
tidak sekaligus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 22 hari dan 2 bulan. Salah satu peristiwa yang terkait dengan turunnya Al-Quran disebut dengan nuzulul Quran. Nah teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan nuzulul Quran ini? Berikut pengertian sejarah dan hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, nuzulul Quran terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama ada kata nuzul, yang artinya menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang kedua, nuzul menurut kata yang kedua yaitu Al-Quran. Ada nuzul, ada Al-Quran, yang mana Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan atau dapat dibulatkan bahwasannya nuzul Quran ini merupakan peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi, dari Lauhil Mahfud ke muka bumi. Sedangkan makna secara lengkapnya nuzulul Quran ini merupakan peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Al-Quran yang pertama diturunkan adalah Al-Alaq, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro pada malam Lailatul Qadar atau 17 Ramadan. Ketika turunnya Al-Quran menjadi awal dari perjuangan menyebarkannya agama Islam di Jazirah Arab. Proses turunnya Al-Quran sendiri dibagi menjadi 2 tahap, yakni Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Lalu diturunkannya secara bertahap atau berangsur-angsur. Sebenarnya teman-teman, apa sih hubungannya antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Nah, kalau nuzulul Quran itu merupakan turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Lalu setelah turunnya Al-Quran, Al-Quran ini berada dalam kondisi modifikasi ya. Jadi yang tadinya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi itu melalui talaki, namun Al-Quran itu mengalami kodifikasi Al-Quran, yang mana kenapa Al-Quran harus dikodifikasi? Karena permasalahan-permasalahan mengenai Al-Quran sebenarnya sudah ada pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, yang mana pengumpulan mushaf-mushafnya itu sudah ada pada zaman Umar bin Khattab. Kenapa Al-Quran harus dikodifikasi atau dikumpulkan? Karena pada waktu itu sempat terjadinya perang yang mengakibatkan meninggalnya para hufaz, yang mana dikhawatirkan akan punahnya bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga akan hilangnya Al-Quran terhadap umat muslim. Nah, pada zaman Utsman bin Affan, yang mana Utsman bin Affan ini membukukan atau membuat sistem yaitu Jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran untuk mengatasi permasalahan terutama di orang Arab yang tidak bisa membaca Al-Quran. Dan juga dulu itu kekurangan dari Al-Quran itu tidak ada titik, tidak ada harokatnya. Jadi ketika ada kodifikasi Al-Quran ini memudahkan seseorang untuk membaca Al-Quran dan lebih mudah lagi. Lalu teman-teman, apa sih hikmahnya diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur? Yang pertama itu meneguhkan hati Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang kedua, sebagai tantangan mukjizat. Yang ketiga, mempermudah dalam menghafal dan memahami Al-Quran. Yang keempat, relevan dengan penetapan hukum dan aplikasinya. Yang kelima, memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar dari Allah SWT. Baik teman-teman, pembahasan yang kedua yaitu mengenai asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Menurut Imam Asyuyuti dalam bukunya Asbabun Nuzul menjelaskan bahwasannya
Ilmu ini merupakan rangkaian peristiwa berdasarkan riwayat para sahabat dan tabi'in serta penukilan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Subhi Soleh, asbabun nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyeratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelasan terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah setiap ayat itu memiliki asbabun nuzul? Nah, menurutnya tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya, melainkan hanya sepertiga saja ayat Al-Quran yang ada asbabun nuzulnya. Kenapa sih ada ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul ini? Apa sih alasannya? Nah, alasannya itu karena Al-Quran sudah ada sejak zaman dahulu kala, yakni tersimpan di Lauhul Mahfuz dan diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Contoh dari asbabun nuzul dalam peristiwa pertengkaran yaitu peristiwa pertengkarannya suku Aus dan suku Khazraj. Ya baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu mengenai munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran itu merupakan konsep di dalam ulumul Al-Quran yang membahas tentang pemahaman makna ayat secara komprehensif dengan menghubungkan antara ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, antara pembuka dan penutup ayat, dan antara ayat dengan nama surat yang menjadi tema sentralnya. Lalu, apa saja sih bentuk munasabah dari Al-Quran ini? Pertama, dalam juz amma terdapat 10 bentuk munasabah Al-Quran. Munasabah antar kata-kata atau kalimat dalam satu ayat. Munasabah antar ayat dalam satu surat ini merupakan muqaddimah dengan penutupnya. Munasabah antar surat dalam juz amma, munasabah antara surat-surat terakhir juz amma dengan surat-surat yang lainnya. Lalu apa sih penyebabnya ada munasabah Al-Quran ini? Yaitu karena peristiwa-peristiwa yang terjadi saling berkaitan. Ya, jadi kan munasabah itu kaitannya atau nasab antara ayat sebelumnya dengan ayat yang sesudahnya. Karena Al-Quran ini diturunkan dan diberi hikmah secara tauqifi atau atas petunjuk dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih contoh dari penerapan munasabah Al-Quran ini? Yaitu seperti halnya kitab-kitab suci lainnya, tidak boleh secara parsial memahami atau memperkenalkan potongan-potongan ayat. Kita perlu memperkenalkan ayat itu secara utuh. Lalu, siapa saja sih orang yang pertama kali memunculkan munasabah dalam penafsiran Al-Quran? Yaitu salah satu dari orang yang memunculkan munasabah Al-Quran ini adalah Asy-Syarahbani, sebagaimana dikutip dari Imam Asyuyuti bahwa seorang yang pertama mengenalkan munasabah dalam menafsirkan Al-Quran adalah Abu Bakar Abu Al-Qasim An-Naisaburi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kesalahan dalam kata-kata atau dalam penyampaian materi. Khudmah soba wada' makadar, ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.